Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya mau kasih kepada kalian, kasih tahu tentang cara agar piara ikan glowfish ini awet ya, ikan ini tidak pada mati. Itu caranya bagaimana? Nanti di video ini saya akan jabarkan satu persatu penyebab ikan glowfish mati, ikan glowfish pada sakit, dan cara menanganinya gimana, serta tank mat yang bagus untuk ikan glowfish. Nah, ini tuh ikannya ya, ikan glowfish. Ikan glowfish itu merupakan ikan hasil dari eksperimen para ilmuwan ya. Jadi ikan ini tuh di sungai-sungai itu nggak ada ya, adanya di akuarium untuk ikan glowfish ini. Nah, sebenarnya ikan glowfish ini tuh merupakan ikan yang kuat ya, kuat. Jadi dia itu tidak gampang mati sebenarnya kalau misalkan kita tahu penanganannya, cara merawat ikan dengan benar ya. Pastinya ikan lebih awet seperti apa yang kita harapkan. Nah, untuk cara-caranya yaitu ketika kita membeli ikan itu pastikan kita udah punya akuarium yang udah diisi air ya, air yang udah diendapkan, jangan air baru. Terus ketika kita udah dapet si akuarium ikannya, kita aklimasi sekitar 20 menit atau 30 menit. Nah, ini saya kasih tahu contoh aklimasi yang benar nih. Ini ibaratnya ini si ikan ya, ikan ketika kita baru beli dari pasar. Ini kan seperti ini nih. Ini kita masukin dulu. Airnya pastikan udah air endapan ya, udah lama, dan airnya juga udah kasih garam ya, garam ikan. Kasih garam ikan untuk akuarium segini cukup 2 sendok udah cukup. Ini diaklimasi sekitar 30 menit. Nah, fungsi dari aklimasi itu sendiri agar suhu di air yang di plastik ini dengan suhu yang air yang ada di akuarium itu menyatu. Sama suhunya, jadi ikan gak stres. Jangan lupa kasih garam ikan. Terus kalau kita baru beli ikan, jangan langsung kasih pakan ya. Kita jeda, misalkan kita beli itu jam 8 malam. Kita kasih makan paginya, baru kita kasih makan. Yang selanjutnya, ini masih diaklimasi ya, sekitar 30 menit ya. Yang selanjutnya ketika kita mau kuras akuarium, jangan semua ya, jangan 100% sampai segini misalkan, jangan, nanti ikan stres. Kita kuras segini aja nih, sekitar segini, dibuang, ganti dengan air yang baru. Nah, selanjutnya untuk masalah pakan ini, masalah pakan itu sangat krusial ya, sangat krusial. Jadi kalau misalkan kita piara ikan terus kita salah kasih makan, biasanya ikan itu kadang-kadang ada yang mulutnya luka karena ukurannya kebesaran, ada yang dia nggak mau makan, atau ada juga dia yang kurang berprotein ya. Jadi ikannya cuma doyan tapi dia nggak mau gede ya, kurang nutrisi. Nah, untuk pakan yang saya pakai itu pelet yang kecil-kecil ya. Ini peletnya, ukurannya itu 8/5 ya. Pelet mereknya mem, pelet mem 8/5. Ini contohnya seperti ini, gambarnya ini, wadahnya seperti ini peletnya ya, pelet mem yang saya pakai untuk ikan glowfish ini, dan ikannya sehat-sehat, semuanya doyan. Nah, selanjutnya ketika kalian piara ikan glowfish terus pakai aquascape, yaitu pakai dedaunan atau kayu-kayuan, pastikan kayunya itu udah bener-bener kering ya. Jangan kayu kita baru metik terus kita masukin, itu masih mengandung getah, itu bisa mengakibatkan ikan sakit dan ikan juga pada mati ya. Jadi pastikan kayu yang kita gunakan itu bener-bener kayu yang udah kering, udah tenggelam ya, tanpa ada yang namanya getah. Kalau misalkan masih ragu-ragu, kalian bisa
rebus dulu itu si kayu, baru kalian masukin. Nah, selanjutnya untuk tank mat. Tank mat yang bagus buat ikan glowfish itu kita bisa pakai molly. Nah, ikan molly ini selain ikan ini tuh cantik, dia juga bisa jadi ikan pembersih ya. Karena ikan molly itu bisa makan lumut dan juga makan sisa-sisa makanan yang ada di sini nih, di pasir, yang ada di pasir. Nah, untuk tank mat selanjutnya kita bisa pakai gapi. Gapi juga bisa, tapi kebetulan gapi yang di akuarium saya udah nggak ada gapi, adanya juga molly. Ini aja molly balon juga, gapi juga bisa. Terus kalian bisa kasih manfish atau ikan layang-layang, karena ikan manfish itu selain dia cantik, dia juga tidak usil ya, dia tidak usil untuk manfish. Untuk makanan juga antara manfish dan juga glowfish itu sama. Nah, selanjutnya kita bisa kasih botia ya, ini botia, dan kebetulan saya adanya botia badut. Ini juga cakep buat tank mat karena dia itu merupakan ikan pembersih ya, ikan OB. Dia makan makanan sisa-sisa dari ikan yang di atasnya. Nah, selain botia kita juga bisa pakai ini redfin. Redfin juga sama, dia berfungsi sebagai office boy untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di bawahnya. Tuh lagi kerja dia. Terus kita juga bisa pakai Corydoras, bisa yang Corydoras albino, bisa yang Corydoras yang warnanya hitam. Terserah kalian lebih cocok menggunakan Corydoras yang seperti apa. Nah, untuk background sendiri, kalau saya lebih condong ke background hitam ya. Saya lebih suka dengan akuarium berbackground hitam, pasir Bali atau pasir silika. Tujuannya agar si warna ikan itu benar-benar kontras ya. Warna ikan itu benar-benar kontras. Jadi jelas ya, terlihat ikannya itu terlihat jelas. Kalau misalkan backgroundnya putih, menurut saya pribadi, terus pasir ininya putih juga, itu ikannya terlihat pucat. Itu kalau menurut saya, makanya saya menggunakan background hitam, pasir Bali, biar kontras. Nah, untuk sistem kasih makan saya biasanya sehari 2 kali ya, tergantung moodnya aja, yang penting jangan banyak-banyak. Sehari 2 kali, pagi dan sore ya, kadang juga 3 kali, cuman sebaiknya 2 kali aja biar enggak jadi amoniak ya. Terus kasih makan secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Ini saya kasih makan dulu, contohkan biar melihat bahwa ikan-ikan yang di bawah ini benar-benar ikan-ikan pekerja ya. Ini semuanya ada fungsinya di sini. Tuh saya kasih. Nanti si Corydoras belum lihat. Pas Corydoras lihat, dia bakalan bekerja langsung. Ini saya menggunakan pellet mem ukuran 5/8. Namun yang penyebab ikan aquascape kalian mati itu, yang penyebab utamanya itu ganti air ya. Ganti air itu benar-benar ngaruh banget. Jadi usahakan ketika kalian ganti air jangan banyak-banyak, cukup segini. Jadi ini misalnya airnya segini nih, kita ganti segini aja udah cukup. Lah terus kalau ada air yang udah diendapin ya, udah diendapin sekitar 24 jam agar kaporitnya udah turun ya, kaporitnya turun. Kalau misalkan air PDAM, biar airnya itu bagus, diendapin dulu baru dimasukkan. Terus yang krusial lagi kayu ya, kayu. Hati-hati kalian yang beli kayu terus mau langsung dimasukin ke akuarium, kalian periksa dulu itu kayunya, itu kayu bener-bener kayu kering apa kayu basah.
Kalau ternyata kayu basah, mending kayu itu kalian buang aja, karena kita beli kayu misalkan ya harga murah, misalkan ada kayu murah nih 20.000, 30.000, pas kita masukkan ternyata ikan-ikan kita jadi sakit karena kayunya itu masih mengandung getah. Nah, solusinya kita sebelum masukin kita periksa dulu, dan kalau misalkan kayu udah kering tapi kita ragu, kita bisa rebus dulu ya si kayunya. Setelah direbus baru kita masukin ke dalam akuarium. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.